Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, hai manusia-manusia yang mengaku beriman, dengarkan. Panggilan ini hanya untuk yang beriman. Yang tidak beriman silahkan ngoceh dan berbicara. Karena Allah memanggil khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Mungkin sering kita mendengar kalimat takwa berulang kali setiap Jumat, bahkan setiap khatib naik mimbar kita diperintahkan untuk bertakwa. Naam. Karena surga hanya untuk yang bertakwa.
Karena semua amalan yang engkau kerjakan tidak akan diterima kecuali dengan syarat engkau bertakwa kepada Allah. Maka Allah suruh kita bertakwa. Iman naik dan turun. Kita sering lupa. Kita sering terlena dengan kehidupan ini. Maka Allah ingatkan kita, ittaqullah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan sekedar ucapan di lisan, bukan status yang ditulis di dalam HP lah. Takwa yang sebenarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Nggak ada jaminan yang lahir Islam, yang tumbuh besar di keluarga Muslim, kemudian dijamin dia mati dalam kondisi Islam. Tidak. Kita harus berjuang. Kita harus berkorban demi mati dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, rahimakumullah. Kita semua yang mengaku Muslim, maka bersama keislamannya dia akan mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi benarkah cinta kita? Apakah kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hak, atau cinta kita hanya gombal belaka? Berapa banyak orang-orang yang menyatakan cinta, tapi terbukti di kemudian hari cintanya palsu dan hanya kebohongan belaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Engkau yang merasa beriman, Nabi menafikan keimanan sampai engkau menjadikan Rasulullah SAW lebih engkau cintai daripada orang tuamu, daripada anak-anakmu, daripada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan tak kenal maka tak sayang. Apa yang kau kenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang engkau ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga engkau menjadi cinta, dan cintamu bertambah dan terus bertambah, dan engkau siap berkorban dengan semua yang kau miliki demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Inna min ahabbin nas ilayya." Termasuk orang yang paling cinta kepadaku, man lam yaran, orang yang belum pernah memandangku, belum pernah melihatku. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Demi melihatku, dia siap mengorbankan semua yang dia miliki. Bahkan keluarganya pun dia korbankan demi dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah seperti itu kita? Ahibati billah, ketahuilah bahwa sejak penciptaan manusia, sejak penciptaan Allah kelak sampai hari kiamat, tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu lebih daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Enggak ada. Kau bisa bayangkan, dari miliaran manusia yang ada, tidak ada yang lebih Allah cintai daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Andai kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dibandingkan, ditimbang, ditaruh di satu daun timbangan
dan seluruh nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh nabi dan rasul. Itu diletakkan di satu daun timbangan, maka akan lebih berat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah yang paling mulia di antara semua anak-anaknya Adam, dan aku menyampaikan itu bukan untuk kebanggaan, tapi agar kita kenal dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, kita sering dengar namanya syafaat, dan semua berharap syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya. Mereka merayap, bergerak menuju ke padang mahsyar. Mentari mendekat, mereka kebingungan, sidang tidak dimulai. Manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan, anta abuna, engkau bapak kami. Mintalah kepada Allah agar Allah memulai persidangan ini, agar urusan kita diselesaikan. Nabi Adam angkat tangan. Idhabu ila Nuh. Kalian berangkat ke Nabi Nuh. Nabi Nuh menyerah, angkat tangan. Berangkat ke Ibrahim. Umat manusia berbondong-bondong datang ke Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak mampu membantu mereka. Diperintahkan berangkat kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa pun tidak mampu untuk membantu. Akhirnya mereka berangkat menuju ke Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Idhabu ila Muhammad. Kalian semua berangkatlah menuju kepada Muhammad SAW. Abd qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang semua dosa-dosanya sudah diampuni, yang lalu dan akan datang. Mereka datang. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam kemudian mengatakan, Analaha, analaha. Itu adalah kedudukan buat aku, kata Nabi SAW. Itu milikku, kata Nabi SAW. Seluruhnya tidak ada yang mampu membantu. Itulah doa kita selesai azan. Tatkala kita mengatakan, wab'athu maqaman mahmudan. Ya Allah, bangkitkan dia di makom yang terpuji. Itulah asy-syafa'atul uzma. Ahibati fillah, kelak tatkala manusia sudah menyeberangi sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka sampai ke pintu surga. Pintu surga tidak akan dibuka sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam datang dan mengetuk pintunya alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran dengan namanya. Kenapa tidak banyak nama Nabi disebutkan di dalam Al-Quranul Azim? Sedangkan nama-nama Nabi yang lainnya banyak kali disebutkan. Nabi Adam 25 kali, Nabi Isa 25 kali, Nabi kita berapa kali? Engkau lihat dalam Al-Quran. Iya, Nabi kita tidak banyak dipanggil, karena memang tidak pernah dipanggil dengan namanya alaihi salatu wassalam. Allah kalau mau memanggil Nabi dengan gelarnya, dipanggil ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Berulang kali dipanggil Nabi dengan gelarnya. Kenapa? Allah cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak pernah disandingkan nama Allah kecuali sesudahnya kita akan mendengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita berikan untuk membuktikan cinta kita kepada Rasul SAW? Apa sekarang? Apa yang kita lakukan?
Engkau bertanya, engkau pernah membaca sejarahnya? Berapa kali kau membaca sejarah Nabi alaihi salatu wassalam? Engkau mengkaji hadisnya? Ahibati fillah. Boleh jadi sebagian kita dulu pernah belajar sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu. Ketika di pondok. Dulu ketika masih SD. Dulu ketika SMP. Ketika SMA. Ketika kuliah. Kemudian selamat tinggal. Kita tidak pernah menambah maklumat tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mencintai dan bagaimana kita akan membuktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Ahibati fillah. Di antara bukti cinta adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Tapi ternyata banyak di antara kita yang lebih suka menjadi followernya pemain bola. Mungkin sebagian kita menjadi followernya Ronaldo. Mungkin sebagian kita menjadi followernya public figure, artis-artis. Dia ikutin bagaimana gaya hidup mereka. Dia ingin lihat apa yang dipakai, apa yang dimakan, kemana mereka pergi. Ya, itu tanda cinta. Terus apa yang kita lakukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menjalankan sunnah beliau? Sudahkah kita tidur seperti tidurnya beliau? Makan seperti makannya beliau? Berjalan seperti berjalannya beliau? Berdagang seperti berdagangnya beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita lakukan itu? Beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Beliau berangkat ke pasar alaihi salatu wassalam. Beliau melihat bagaimana mereka berdagang. Beliau datang ke pasar, memasukkan tangannya ke dagangan satu orang sahabat. Jual makanan. Atasnya kering, dalamnya basah. Beliau mengatakan, mahada, apa ini? Asabathus sama ya Rasulullah. Terkena air hujan. Apa kata Nabi SAW? Halla ja'altahu fawq fayarahun nas. Kenapa engkau tidak letakkan di atas agar orang-orang melihat? Lalu beliau mengatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari golonganku. Berapa banyak di antara umat Islam yang mengaku golongan Nabi Muhammad SAW, tapi dia menipu. Masyarakat Muslim perlu belajar. Kalau benar engkau menginginkan syafaat Rasulullah SAW. Tahukah antum semua bahwa beliau telah menetapkan meeting point kita, di mana beliau menunggu umatnya alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku akan menanti kalian semua di telaga. Di padang mahsyar kelak ada telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menanti umatnya di sana. Tapi tiba-tiba tatkala umatnya datang dan mereka nampak dari bekas wudhu mereka, bagaimana dengan umatnya yang tidak pernah sholat? Apakah akan ada bekas wudhu dia? Bekas sholat dia? Tatkala mereka mendekat ke telaga, tahu-tahu malaikat datang menghalau
mengusir sebagian yang datang untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam? Beliau berteriak mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Kenapa engkau boleh minum dari telaga ini? Apa kata para malaikat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelah engkau mati. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Suhqan, suhqan. Sana yang jauh, yang jauh. Maka tatkala kita ingin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, pelajari perjalanan hidup beliau. Hidupkan sunnahnya. Ajak masyarakat untuk mencintai Rasul SAW. Salah satunya Jumat. Datanglah sebelum imam naik mimbar. Supaya engkau mendengar wasiat-wasiat Rasulullah SAW disampaikan. Ya, itu hanya untuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan hari ini Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Apa kata Nabi SAW? Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Di hari Jumat ini kalian perbanyak solawat kepadaku. Perbanyak. Berapa kali? 100 kali? 200 kali? 300 kali? Sebagian ulama menyebutkan ya paling sedikit 300 kali engkau bersolawat. Buat Nabi SAW. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu dihantarkan kepada aku. Ahibati fillah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.